apakah bakal langsung terjun kali ini ke map ketiga kita. Ini dia map pengulangan The OG Map PUBG Mobile. Ini dia E-Wrangle. Ya betul sekali, map terbanyak yang akan dimainkan di hari ini. Karena masih ada satu E-Wrangle lagi di akhir. Dan pesawatnya Wolfie ini cukup sadis ya. Karena ada di selatan banget. Dari sekitaran Milta Power mungkin sedikit ke atas dari bagian Primos. Tapi kalau kita berbicara tim-tim Indonesia yang bermain, NFT akan cukup enak. RRQ mungkin cari vehicle terlebih dahulu atau setidaknya bisa untuk touchdown di bagian schoolnya. Kemudian EVOS harusnya bisa langsung ke Verifier. Kemudian GD enak banget Primors langsung. Betul. Tapi kalau kita lihat ini ya dari tim NFT udah nggak turun lagi Novo kayaknya karena nggak terpantau bersama dengan tim BN United. Dan ini gue suka. Kalau kita kemarin ada sedikit konten lah ya di antara kita. Gue sempat bilang masukan ke NFT adalah jangan sampai gengsi fight mulu di Novo. Karena kita tahu NFT ini adalah tim yang kuat. Terbukti mereka adalah tim yang kuat apalagi dengan banyak data yang mereka kantongi. Tapi kuatnya mereka itu dari rotasi mereka bangun. Kalau rotasi dia nggak bisa dilakukan alias kekunci sama tim BN, kekuatan utama mereka hilang. Dan gue suka banget ketika dari tim NFT sekarang terlihat tidak gontok-gontokan ke Novo. Ya itu pandangan yang sangat menarik, gue setuju juga karena setiap tim tuh kayak punya secret weapon atau ultimate formnya gitu ya. Istilahnya kalau kita berbicara NFT, bener banget rotasi mereka yang predictable. Kemudian juga karena unpredictable-nya itu jadi surprise karena lawan. Kali ini meninggalkan atau mengurangi egonya dan bahkan dibayar manis oleh Zona. Kali ini menuju ke arah sekitaran bagian ruins dari NFT sendiri. So, it's quite good. EVOS, GD juga enak banget. RRQ gue lihat udah mulai mendekat ke arah bagian school, juga menguasai 40% zona pertama. Mungkin PR-nya enggak lah, buat tim Indo udah masih cukup aman ya untuk zona pertama ini. Betul, tapi kita ngomong-ngomong aman, tampaknya dari tim Secret bakal bertemu juga dengan tim lawannya Axis kali ini, mana dari seorang Jumper melakukan 2 klip spray tapi belum bisa menumbangkan seorang Hey Noob 3 klip, tapi ya baik lagi mungkin udah kelamaan juga nembaknya. Ya betul banget, di sekitaran shelter ya. Lagi dan lagi perebutan vehicle masih terus dilakukan dari Jumper. Belum ada penjemputan yang akan dilakukan karena memang terbatas. Face Clan, Vintores, well dia mendengar ada pintu yang terbuka. Flippy langsung memburu, hunting mode dilakukan. Mencari di mana Vintores berada dan itu dia Vintores. Belum terdeteksi Vintores di sana. Flippy just jumping around having fun. One knockdown, one elimination masuk untuk NFT. Dua bahkan kali Tony ini. K juga kena. Berarti benar, emang kuncinya adalah meninggalkan Novo dulu. Betul. Memang Novo kala itu bukan pilihan terbaik berarti. Betul. Buat NFT. Tapi ini yang gue suka dari tim NFT. Mereka bisa dibilang ya adaptasi dengan cukup cepat. Mereka melihat bahwa kelemahan mereka ini di early game dikarenakan dikunci ya, bukan karena diri sendiri gitu. Betul. Karena ada lawan gitu dan mereka menyadari bahwa gimana solusinya, tinggalin aja udah Novonya. Nggak usah terlalu pusing, nggak usah terlalu gengsi juga tabrak-tabrakan. Yang penting adalah prestasi dan kayak ini NFT langsung dapetin 2 poin di awal-awal. Dan game pertama mereka juga tadi oke loh, kalau nggak salah dapetin 5-6 poin konsisten. Dan sekarang baru memulai game dapetin 2 poin, itu menurut gue udah nilai plus banget. Ya untuk tim NFT tentunya ya. Dan kalau kita berbicara tim lain Indonesia, RRQ kali ini mungkin ada pengamatan dari bagian Dingos tadi. Sorry, 4Rifles sekarang masih terbang loh. Iya, dari 4Rifles masih terbawa gue ternyata ya. Iya. Ini 4Rifles tadi masih terbang di bagian atas. Entah apa tujuannya, mungkin untuk mengambil rumah terlebih dahulu untuk dapat vehicle dan loot sedikit. Karena kita belum lihat kawan-kawan 4Rifles yang lainnya. Tadi gue kira akan menuju ke arah Rozok tapi tidak juga. Nah ini ada satu hal yang menarik nih. Apa tuh? Nerpeko tuh dari kemarin gue tontonin tapi gue baru nanya nih ke lo nih. Karena gue mau minta pendapat para caster nih. Unik gak sih caranya main Nerpeko? Gue kan ya pernah deket lah sama dia ya, pernah lihat cara dia main langsung gitu. Cara dia megang HP tuh beda sama orang-orang lain. Iya barusan di kamera kan kelihatan tuh. Iya. Kayak megangnya pakai orang kan mainnya telunjuk ya? Orang kan main pakai 2 telunjuk sama 2 jempol. Betul. Kalau 4 jari ya main dia kan 4 jari. Kalau gue lihat Nerpeko main, dia itu malah mainnya di kiri itu sama telunjuk jempol. Tapi untuk kanan itu mainnya pakai ngejepitnya. Itu pakai jari tengah. Wah. Jadi nggak digeletakin gitu loh. I see. Gue dari pas gamenya Nerpeko keluar tuh gue berpikir kok bisa ya orang main begitu ya. Jadi kayak dijepitnya tuh nggak orang pada umumnya gitu. So ya mungkin itu salah satu rahasia dari seorang Nerpeko ya. Karena close combat dia juga tentu nggak bisa diragukan lagi. Betul. Kita semua tahu lah tatap mata Peko sejak season pertama sampai sekarang tetap eksis, menandakan masih tetap kompetitif ya Flo ya. Iya, jadi kalau dia tuh di tangan kanan dia, jempol digantikan dengan telunjuk. Telunjuknya itu pakai jari tengah dia. Jadi dia nge-scope pakai jari tengah mainnya. Dan gue pernah nyoba kan, gue penasaran karena kalau kata-kata orang gak cuma dia yang mainnya kayak gitu. Gue penasaran kan,
Kalau nggak salah Boong juga mainnya gitu, cuma Boongnya 3 jari. Jadi jempol kanan diganti pakai telunjuk kanan mainnya. Nah itu menurut gue unik, tapi ini dia yang lebih unik lagi di mana NFT pindah drop tampaknya cukup membuat tim FaZe Clan kaget, bingung ya kok ada tim lain yang ngisi area ini. Betul banget. Karena setahu gue FaZe Clan itu kan ngincer ke arah Gergopol. Nah itu dia. Ke arah Gergopol, mungkin tadi karena nggak nyampe, mereka nyari kendaraannya kerebut, NFT punya informasi bahwa kalau gue jadi NFT sih gue tahu sih ini di mana. Karena kan mereka pindah tempat, nyari kendaraan, udah pasti tahu nih potensi ketemu orang di awal siapa aja. Ya betul banget, pasti saat berpindah tempat dia metain juga dong. Siapa nih kira-kira yang ada di dekat mereka, dan dengan jalur pesawat seperti itu ya FaZe Clan menjadi salah satu yang paling utama lah dekat dengan bagian NFT yang tadi sekitaran Ruins, kemudian juga mengambil rumah 6 yang warnanya sekarang berubah dari kuning udah diupdate ke arah hijau muda, dan ini dia NFT udah mulai mengambil lagi beberapa vehicle yang lain. Drone kita masih mengudara juga melihat Ramones yang udah mulai bergerak ke arah sekitaran Georgiopol juga. Drone masih terbang juga, ada drone yang lain tentunya dari NFT udah di bagian lower ground tentunya. Flippy udah mulai menyeberang juga, berarti menandakan mereka tidak rotasi dengan menggunakan vehicle, tapi compound by compound, on foot juga, dan akhirnya touchdown di perempatan yang biasa dimainkan oleh Aura maupun Morph kala itu. Betul, ini dari tim NFT kita bakal lihat biasanya mereka adalah tim pinggir zona. Sekarang mereka menempatkan diri di tengah-tengah zona. Kita bakal lihat nih dari revolusi yang dilakukan oleh tim NFT, meninggalkan pinggiran zona, meninggalkan Novo, pindah ke tengah-tengah zona. Akankah mereka bisa memaksimalkan hari ini? Karena seperti yang kita tahu NFT menjadi satu dari 4 tim yang lolos ke Super Weekend pertama. Ya, betul. Dan ya kita bilang secara mayoritas ya tim butuh 2 minggu buat lolos. Ya betul banget, Meskipun minimal banget gak sih? Biasanya gitu, tapi memang ada beberapa kasus yang cukup ekstrim kayak tim Nero. Yang seminggu Super Weekend pun bisa lolos, tapi ya baik lagi. Itu kan ekstrimnya. Kita lihat rata-ratanya biasanya butuh 2 minggu minimal buat lolos ke Super Weekend. Itu pun masih battle 2 minggu. Iya itu benar-benar masih kejar mengejar ya bisa kita katakan ya. Apalagi setiap minggunya ada 15 game. Tentu se-underperformnya sebuah tim tentu kadang-kala masih tetap mendapatkan momentumnya. So paling aman ya 2 minggu lah minimal untuk mengikuti Super Weekend itu pun. Ketika udah berbicara 2 minggu, sedangkan kontender lain banyak yang masih 3 minggu. 3 minggu atau bahkan yang kemarin masuk sekarang nggak terus masuk lagi di minggu terakhir. Berarti pertandingan 2 minggu pun masih ketat gitu loh. Jadi harus semaksimal mungkin lah setiap game yang dimainkan. Dan betul, menarik sekali EVOS juga udah mulai bergerak ke arah bagian atas dari Very Pure. Udah mulai mendekati Gatka juga. Yangon ada di bagian selokan-selokan. Ini menariknya dari bagian SEA juga gue lihat makin berani para tim ini untuk bermain lebih luas. Dapat vision lebih luas juga. Tidak jarang memang terculik 1-2 player, tapi setidaknya habis itu recall mereka cepat, backup mereka cepat, body sistemnya juga on point. Kehilangan 1 player membuat mereka akhirnya dapat info lebih. Di situ ada lawan, gak usah ada di situ, dan kumpulnya mereka bisa lebih kuat lagi, Flo. Betul, baik lagi. Mereka nge-split ini bukan split yang ngasal. Mereka selalu mempertimbangkan, andai gue ditabrak, apa yang harus gue lakuin? Cara gue nge-hold kayak gimana, cara gue kabur gimana. Kayak tim RQ nih, mereka nge-split kedua angle yang berbeda. Dan sekarang baru ada follow up dari Serner Peko. Mort nggak mungkin cuma mikir gue split gue diem aja. Andai kan tiba-tiba orang Pochinki keluar tabrakin dia harus ngelakuin apa. Itu pasti udah ada plannya gitu ketika mereka nge-split. Karena split itu resiko tinggi, iya tinggi banget resikonya. Sekali ke knock ya tumbang. Gimana cara kita nge-split tapi nggak sampai ke knock. Iya betul itu banget. Kuncinya. Dan itu disitulah tadi perspektif-perspektif yang lu sampaikan kan ya. Kayak dari titik mana aja yang bisa masuk. Kemudian juga bagaimana covernya, bagaimana body systemnya. Dan ya itulah menariknya ya teman-teman ya. Ini udah SEA, tingkatannya udah lebih tinggi. Orang-orang udah bermain lebih taktis lagi. Dan yang gue katakan juga tidak hanya dari region, bahkan wildcard juga. APG misalnya, Yangon. Ini juga gahar banget gitu loh. Karena memang mereka udah best of the best from each region. Jadi ya permainan terbaik lah yang kalian akan sayang banget kalau nggak nonton 1 hari aja. Ini ilmunya banyak banget di gameplay-gameplay para pro player. Betul, gue setuju banget. Apalagi dengan perkembangannya tim-tim lain. Tentu kita melihat sekarang semakin banyak tim yang kuat. Dulu ya, mungkin kita melihat region yang kuat, itu tuh lagi Indonesia, Thailand paling kuat. Sekarang, ya kalau kita berdasarkan data minggu pertama, Malaysia ada di atas Indonesia. Ya, kalau kita pakai data ya, based on data 1 minggu pertama. Tapi bukan tidak mungkin tim-tim lain bakal step up. Seperti Indonesia sudah menunjukkan permainan terbaik di game pertama, game kedua kita juga dengan ada WWC dari BTR, ada juga performa yang cukup stabil dari tim-tim lainnya. Dan ini baru hari pertama. Masih banyak chance juga untuk region-region lain seperti Thailand yang kehilangan Onyx di Super Weekend. Bisa bikin mereka masuk Super Weekend? Iya bisa jadi, karena kembali lagi yang tidak masuk Super Weekend pun pasti ada evaluasi yang dilakukan. Kemudian juga step up gameplay yang pasti masih bisa untuk dilakukan. Bargain yang
akan menjadi juara. Pasti ini akan sangat-sangat berbangga karena lawannya tadi mereka semua udah step up dari semua tontonan. Gameplay yang semakin matang, experience dari setiap seasonnya. Kemudian juga komunitas dari setiap region menurut gue juga tetap besar karena di sela-sela break kita pun ketika mau masuk ke game ada sosok dari komunitas. Indonesia mungkin ada Pevita Pierce, salah satu entertainer yang memang jump in ke game juga. Kemudian dari beberapa region lain gue lihat juga ada platform Nimo yang hidup di bagian saya. Ini menandakan makin luas dan walaupun mereka mungkin bukan competitive player tapi dengan terus ada tontonan pasti selalu dapat insight sih Flo. Betul dan ya pasti sih di semua bisa dibilang olahraga yang ada sedunia semakin berjalannya waktu semakin berkembang juga dari skill dan taktik yang ada dan PUBG Mobile tidak terkecuali juga perkembangan sih menurut gue PUBG Mobile luar biasa banget. Dibilang ya kita kalau mundur 2 tahun lalu PUBG Mobile tuh game yang berbeda di kompetitifnya. Iya. Simple banget 2 tahun lalu. Betul, gue ingat saat gue masih di kursi penonton tentunya, nontonin lu sama Pasta Ngecast, selalu pembahasannya, wah sekarang orang-orang udah rotasi pakai 2 vehicle. Ya kan? 3 gitu kan. 3 itu udah wah banget kala itu. Sekarang orang 4 orang smile. Iya orang 4 orang smile betul. Itu menandakan saya salah satu perkembangan yang sangat pesat itu baru dari satu aspek. Aspek lainnya lebih banyak lagi apalagi dengan semi hardcore. Tadi gue sempat bahas juga nih Flo sama Jelly. Kenapa sekarang menurut gue juga makin banyak yang berani kayak rotasi pakai vehicle diam dulu. Abis itu ketika bisa langsung gas. Karena kan aim assist off. Tentu tidak semudah biasanya untuk take down player dalam vehicle. Betul, dan orang tuh semakin sadar juga ketika masuk kendaraan vision gue lebih luas. Berarti sebenarnya ketika masuk ke lower ground lebih aman gue di mobil daripada gue turun kendaraan ngebuka badan gitu. Ternyata gitu kan. Dan hal-hal seperti kecil kayak emang vision nambah dikit sih. Kayak mungkin 15% 20% nambah vision. Tapi sekecil apapun advantage di e-sport itu harus digunakan. Terutama di competitive scene PUBG Mobile. Dimana semua tim ini ya sekecil apapun keuntungannya, benefitnya itu bakal digunakan. Sekecil cuma mobil, parkirnya itu ke arah belakang supaya kalau cabut gampang. Itu digunakan gitu, harus digunakan. Iya betul banget dan itu menurut gue literasi yang paling penting lah buat teman-teman semua yang wanna jump into competitive scene. Karena ini udah nggak simple tactical lagi, ini udah banyak banget yang diperhatikan. Kemudian juga each day growing up berarti banyak juga yang harus kalian persiapkan. Dan bahkan di saya aja udah seseru ini apalagi nanti Global Championship yang sekarang aja yang udah terspill di beberapa media nama-nama yang akan berangkat termasuk dari Indonesia The Genesis Dogma itu banyak nama baru loh. Sebenarnya timnya banyak yang nama baru juga. Betul, gitu kan. Gue rasa sejak adanya semi hardcore ya, ini banyak banget sih tim yang ibaratnya yang tadi di atas turun ke bawah, yang dari bawah naik ke atas dan ini yang gue suka ketika ada perubahan yang nge-push player juga untuk berkembang. Tentunya ada tim-tim yang mungkin tadinya ketika pakai aim assist mereka punya kebiasaan buruk yang pakai rotasi terlalu dekat sama kompon orang. Jadi gampang ke take down. Ketika masuk ke semi hardcore, gue udah gak gampang lagi nih ke take down. Gue pede aja rotasi sekarang. Itu membuat mereka semakin kuat lagi dan itu yang gue bilang gitu. Perubahan itu gak selalu buruk. Tergantung kita menanggapinya seperti apa. Yup, that's the good point. Dan setelah 2 zona kita chat-chat ya Flo. Akhirnya kita masuk ke zona ketiga di mana makin padat nih Flo. Makin terlihat pergerakan dan kita harapkan sebentar lagi akan adanya kontestasi yang terjadi because we are hyping untuk game kalian dan itu dia. Dari MS Chonburi melakukan tembakan ke arah bagian depan. Vampire Stone yang tadi luar biasa di Ranger pertama tapi Fluket gak kelihatan. Jasper belum terdeteksi juga. Fluket masih bertahan di sana Flo. Betul, tapi Jasper tampaknya sudah menyadari bahwa tempat ini terlalu enak buat tidak diisi oleh tim lain. Sehingga dia sedikit waspada, tarik mundur kali ini dan kembali bersama dengan teman-temannya. Dimana dia bakal mengarah ke arah Ponzai. Dan sekarang kita bakal lihat juga tampak dari Infinity mulai terpantau di layar kecil kanan bawah. Kita mulai harus mengisi pinggir-pinggir circle. Depan-depanan dengan tim EVOS kali ini. Ya betul banget, Lizard hampir saja tadi ter-take down. Untungnya ada balasan yang cukup baik juga dari punggawa EVOS lainnya. Nah ini juga strategi untuk terus meninggalkan satu orang. Baik untuk scout atau back fire dari bagian belakang itu juga indah menurut gue dari Battle Royale skena Asia Tenggara PUBG Mobile tentunya. Namun kali ini Infinity berhasil untuk melakukan pengusiran. Mereka udah menguasai bagian selatan, akan mulai masuk dalam zona. Dan zonanya cukup tengah. Pochinki harusnya masih masuk dalam zona kali ini. Pergerakan-pergerakan di sekitaran kompon Pochinki udah mulai ramai. Axis menempati tempat tersebut dari school dan apartment. Vampire makin mendekati juga berarti ya cenderung ke arah sentral Erangel itu sendiri. Betul. Tapi kita bakal lihat juga tampaknya dari Onyx VPE sudah berdekatan. VPE memotong pergerakan dari tim Onyx menuju ke arah lower ground. Cekungan yang arah tepat depan compoundnya. Sedangkan kita bakal dari Axis bakal join the fight juga menghalangi tim Infinity masuk ke arah zona lebih dalam lagi. Betul. Ini baru zona ketiga tapi tampaknya fight juga mulai breaking out kali ini di antara tim-tim yang sudah mengisi
tempat-tempat yang cukup strategis kali ini. Iya betul banget, derby Thailand terjadi kali ini antara Vampire dan juga Onyx. Ada Nate yang cukup tinggi, dilemparkan oleh Fluket dan juga Ravenclaw memberikan damage tapi tidak terlalu besar. Knockdown harus segera diupayakan revive tentunya. Dan tempat Vampire ini kita juga bisa memberikan testimoni ya, karena beberapa kali The Caster juga main di tempat ini. Enak banget memang Flo bisa melakukan pick off ke arah bagian depan, hanya butuh untuk menghindari tembakan mungkin dari RRQ dalam konteks ini, dan bagus banget untuk Vampire sementara waktu. Betul, dari Vampire tadi bisa juga menahan gempuran dari tim RRQ di mana Asa terpantau cukup low, tembakan mini dari seorang Fluket hampir menumbangkan Asa, dan memang angle shootnya itu untuk nembak ke arah bukan kompon ya, cekungan dari tim VPI. Emang dari jendela atau dari atap saja, tapi sementara tim yang patut diwaspadai oleh tim VPI bukanlah RRQ sebenarnya, tapi Onyx yang ada tepat di belakang mereka, dan dengan zona yang mental kali ini kita bakal lihat mayoritas tim harus pindah lagi, meskipun nggak jauh, tapi harus sedikit geser menuju ke arah zona. Yo, ini zona yang cukup menyulitkan tentunya karena menuju ke arah bagian Axis, berarti menuju ke arah compound pinggiran Pochinki. Gereja mungkin masih masuk dalam zona. For Rifles masih menjadi salah satu tim yang diuntungkan juga, bahkan Epi udah dikirimkan ke depan untuk mungkin mulai memetakan lagi kira-kira titik mana yang bisa dimainkan. Namun sementara waktu Ruins akan mulai ditinggalkan. Ada Face Clan di sini yang memang sedianya udah kehilangan 2 player. Ada NFT juga berarti yang berdekatan dengan mereka, dan di depan mereka ada MS Chonburi. Berarti akan ada 3 tim setidaknya, dan tim Secret masuk di antara player-player tersebut. Ada V-Gaming juga, bahkan Jumper, jumping out from the vehicle, knockdown di sana. Betul, GD punya PR cukup berat juga di mana dia harus maju ke arah depan dan dihalangi oleh tim-tim lain. Tapi di lain sisi dari GD menumbangkan V-Game dan bakal jadi kesempatan untuk berperang kali ini. RRQ melihat kesempatan untuk men-take over batu yang dimiliki oleh tim 45 untuk maju ke arah depan juga. Tapi 45 memberikan covering fire yang cukup baik ke arah tim RRQ kali ini, tapi belum bisa menumbangkannya. Luar biasa, RRQ akan langsung menuju ke arah bagian tengah di zona keempat. Mudah-mudahan mereka bisa untuk controlling area sebaik mungkin, karena setidaknya For Rivals sudah kehilangan one of their key point player, FE, di mana di minggu pertama The Clutch. Karena Axis luar biasa kali ini. Mungkin vehicle-vehicle dari RRQ udah mulai tidak selamat, tapi setidaknya central zona udah mereka dapatkan. Dasianya masih ada, kalau bisa untuk diamankan mungkin akan lebih baik lagi ya Flo ya. Betul, tapi dari tim RRQ harus memperluas kontrol mereka sekarang dengan asap-asap yang mereka lontarkan, bangun tembok dan coba untuk menyebar. Karena lihat posisi mereka terlalu sempit kali ini. Yes, punya forting, tapi 1 bom bisa langsung menumbangkan 2, dan kalau info bahwa 2 player knock itu menjadi satu benefit juga bagi tim lawannya. Ya betul banget, dan sepertinya RRQ menyadari hal tersebut. Gue lihat tadi ada yang menjauh sedikit ke arah bagian belakang untuk mendapatkan vision dan juga tempat yang lebih luas. Asa ternyata mengambil beberapa item harusnya atau bagaimana, dan Nate demi Nate dilemparkan ke arah tim Secret untuk memberikan sebuah pressure. Sementara Onyx ternyata dalam perjalanannya 2 orang dipulangkan ke lobby oleh The Infinity. Berarti tadi dari bagian selatan bergerak memutar Onyx dan ter-take down. NFT di tempat lain coba masuk dari bagian utara. Svavel, let's go Svavel, pasti kamu bisa. Baginya cukup tergelimpang di sana, namun bergerak lebih menjauh lagi dan mendekat ke arah teman-temannya lagi. Dia dapat informasi, bannya pecah di sana dan ter-knockdown oleh pemburu. Tapi on the other side harusnya NFT tahu kanan kirinya udah gak aman, mungkin cari jalur lain untuk bisa masuk dalam zona. Betul, minimal punya info kali ini dari tim NFT bahwa gue gak bisa lewat depan, gue harus coba cari jalan lain, atau minimal jangan sejauh itu untuk rotasinya. Tapi lihat, tim-tim yang mengisi center cukup banyak, termasuk juga dari TS dan juga tim RRQ yang mengambil center spot yang menurut gue gak konvensional, cuma bebatuan doang dan cukup gambling, langsung mengorbankan semua kendaraan mereka. Ya itu berbahaya banget, tapi kembali lagi mungkin ada high risk dan high reward, ada coba yang dibangun ke arah bagian sana, walaupun tentu tetap tidak mengindahkan faktor berbahayanya. Genesis Dogma masuk dari bagian barat laut kali ini, udah mulai touchdown di beberapa obstacle bisa kita katakan, tapi NFT dalam perjalanannya kembali lagi di jalur yang sama dengan Svavel tadi. Mungkin cukup nekat ya tadi mengambil sebuah resiko tinggi, namun setidaknya masih bisa mengirimkan 2 player yang menuju dalam zona, ada Ramones dan Flippy. Langsung saja teman-teman kita doakan NFT bisa untuk bertahan. Smoke udah mulai dilemparkan, sementara waktu harusnya cukup aman untuk NFT. Betul, zona pun akhirnya menutup juga. Kita bakal lihat kemana mental ya kali ini, karena bakal sangat mempengaruhi tempo dari permainan. Dan RRQ ada tengah-tengah zona, gak perlu gerak kemana-mana. PR-nya satu, kalau sampai seberang jalan diambil, itu bakal jadi titik terbahayanya. Iya betul banget, samping jalan dan satu lagi menurut Goflo, di bawah gereja, kalau bisa dimainkan itu juga berbahaya bagi RRQ. But let's see, karena kita tahu juga RRQ punya
tembakan atau tukang tembak yang luar biasa ya. Ada Peko, ada Mort kali ini juga. Kemudian lead dari Voldemort juga pasti akan bantu. Dan Ron, ingat utility dia luar biasa banget di PMPLID. So, betul. Let's hope for the best. Namun di Pochinki tidak ketinggalan kerusuhannya. BN United, Onyx, dan Eagle Esport Flow. Ini dia nih, ini clash yang cukup berbahaya juga. Tapi lihat dari BN bahkan sudah mengirim seorang White Cat ada di dalam area yang tidak terpantau oleh tim Onyx. Ini bisa jadi backstep terhadap tim Onyx kali ini. Dan PR yang mereka, kendaraan mereka sekarang cukup jauh dari posisi mereka di belakang Broken Wall. Kalau mereka ambil kendaraan, mereka terbuka dari seorang White Cat. Tinggal kunci di White Cat nih, sabar atau enggak dianya. Ya betul banget, dan White Cat mempunyai sebuah DP28, berarti siap untuk melakukan tembakan cukup banyak. Nah itu dia, Jeff udah mulai keluar, White Cat akhirnya membuka tembakan dan bahkan menangkan yang kedua. Luar biasa, kesabaran yang sempat dibahas oleh Wolfie akhirnya dibayar tuntas. Walaupun satu player ter-takedown kalah zona, tapi sini dapat satu elimination tambahan. Betul, tapi itu yang gue bilang, kalau White Cat bisa menggunakan timingnya dengan baik, dia bisa langsung menumbangkan lawannya dalam satu tembakan, satu klip bahkan ya. Dan itu dia yang dilakukan, itu dia kesabaran yang membuahkan hasil terbaik. Ya luar biasa banget. Sementara kita lihat V-Gaming sudah mulai keluar dari persembunyiannya, namun Genesis Dogma lapar meratakan player-player V-Gaming. Satu orang di bagian luar zona, bahkan tidak hanya GD, ada tembakan juga dari tim Secret. Dan di tempat lain EVOS, Roar mengaum masuk ke arah tim Yangon Galacticos, menyisakan AK, the last man standing. EVOS masih mencoba mencari-cari AK di sana, ditembaki namun Microboy dan juga KF masih ter-takedown dan rata, harusnya rata benar untuk tim Yangon Galacticos. EVOS luar biasa. Wah, tiba-tiba hilang 3 tim dalam sekejap. Wow. Tinggal 12 tim doang sekarang, dan sekarang NFT masih bertahan juga di pinggir-pinggir dari circle, bisa menahan gempuran dari tim FaZe Clan. FaZe Clan pun harus berhadapan dengan tim For Rivals yang ada di dalam area perumahan. Zona pun sudah mulai bergerak, yang berarti semua tim harus maju ke arah depan kali ini, dan cukup banyak player demi player, tim demi tim berjatuhan secara bersamaan kali ini. Ya betul banget, di Infinity masih cukup enak, namun itu dia sebuah nade matang memberikan splash damage. Betul, kalau tadi dikurangi 1 detik lagi aja mungkin ceritanya bisa berbeda, namun ini dia RRQ yang sudah mempunyai sebuah blokade kuat di bagian tengah, masih cukup baik. For Rivals di bagian utara juga melakukan gatekeep, masih cukup baik. NFT tidak membuka tembakan sama sekali, namun dideteksi oleh MS Chonburi. Not a good situation, satu player ter-knockdown, dan gua harapkan NFT bisa keluar dari situasi yang buruk ini. Betul, kita bakal tampakkan dari tim Infinity bakal berhadapan dengan tim Axis kali ini. Lempar-lemparan bom menumbangkan Foki, titik terdepan dari tim Axis kali ini, dan ini membuat tim Infinity punya ruang gerak lebih jauh karena lawan mereka sekarang terjepit di area gudang dan harus maju ke arah depan. Betul sekali, lihat dari bagian Axis diberikan molly juga. Pergerakan mereka tidak akan cukup aman. Dari di Infinity harus mulai maju ke arah bagian depan, dan FaZe Clan tiba-tiba juga dipulangkan ke lobby. Berarti papan atas akan semakin kuat untuk Bigetron. Di papan tengah sampai bawah ada kesempatan untuk mengejar tentunya. Ya, sementara tim Indonesia masih bertahan semua kali ini. NFT, ada RRQ, ada juga tim EVOS kali ini, dan juga GD. Apalagi RRQ, EVOS, GD masih utuh dengan 4 player mereka. Ya betul banget, tapi dari EVOS dalam perjalanannya ke arah tim Secret satu persatu ter-takedown, bahkan ada tembakan dari GD juga, namun tim Secret pulang ke lobby oleh EVOS Reborn juga. Luar biasa sekali Red Face, dan bahkan Nid ke arah Satar. Indonesian Derby juga terjadi di sini, walaupun memang keduanya tidak akan terelakkan dari fight karena keduanya butuh masuk ke dalam zona dari barat nih Flo. Betul, ini mau nggak mau kedua tim ini saling nge-clear karena mereka nggak punya kendaraan untuk forting, mereka nggak punya asap yang terlalu banyak juga lagi karena belum saling nge-looting juga, dan ini bakal jadi challenge bagi kedua tim ini untuk survive masuk ke arah zona selanjutnya. Tapi lihat Infinity mulai maju ke arah tim RRQ, di mana Infinity bakal berhadapan langsung dengan tim RRQ di area low ground. Ya betul banget, demi revive juga sedang dibangun oleh, wait, itu Nichil di mana? Nichil di kanan kah tadi jauh? Enggak, dekat dengan Star, dekat ya. Weh, loh? Oke. Itu Nichil. Oke, nanti kita lihat nanti berikutnya ya. Namun ini dia di Infinity. Mela mendapatkan knockout lagi. Satu player dari Axis pulang ke lobby 7 tim. Dan bahkan seluruh tim Indonesia yang bergabung masih ada di dalam zona NFT. Tapi ternyata udah pulang ke lobby dengan satu player terakhirnya. Namun nice try tentunya. Masih game kedua bagi NFT, masih ada kesempatan cukup banyak di Infinity. Lihat blokadenya di bagian tengah terlalu terbuka. Kesempatan bagi EVOS ter-takedown 1. Luar biasa kali ini, peperangan pecah tiba-tiba di zona ke-6.
Betul, kita bakal lihat kali ini player demi player berjatuhan juga dan terlihat RRQ, EVOS utuh dengan 4 player mereka bersama juga dengan tim GD. Tampaknya GD EVOS gak perlu saling nge-clear, hanya saling menjauh saja. GD tepat di sebelah for EVOS A-Pool terkunci oleh seorang Booms dan Boom langsung knock out kali ini membuat GD dengan sangat nyaman bisa ke arah depan. Tapi kita bakal lihat 3 tim Indonesia bersebelahan semua. Akankah mereka harus bertempur untuk masuk ke zona selanjutnya? Ya betul banget, bahkan barusan kita lihat dari tim EVOS ter-knockdown oleh Genesis Dogma. RRQ sekarang benar-benar harus overcome. Ternyata mereka berusaha untuk menghabiskan atau menyelesaikan PR mereka. Langsung dikasih tugas terberat di match kali ini karena menjadi kontrol bagian sentral. Para Jin need-nya connect ke arah satu player RRQ di sana. Namun masih ada penyelamatan yang bisa dilakukan karena For Rivals juga join. Ini dia, ada beberapa aksi, tentu ada reaksi. Eagle membuka posisi, ditembak dari bagian lain oleh For Rivals. Betul, Mort kali ini ada di hadapan dengan tim 2A. Tapi karena mereka juga Infinity yang langsung di-secure oleh tim EVOS, menyisakan 6 tim lagi dan masih ada 3 tim Indonesia utuh dengan 4 player mereka masuk ke late game kali ini. Tapi Mort harus berhati-hati karena lemparan bom akan menuju ke arah dia kali ini. Asa pun ter-take down lagi, Mort tidak jadi diledakkan, malah Asa yang diincar kembali tadi. Betul, tapi Asa juga masih ada kesempatan untuk melakukan revive. Tentunya Voldemort masih bertahan di sana. Datcon, wow, kita terkena asap merah dari airdrop tadi. Dan zona kali ini lihat tidak menguntungkan segala pihak, namun EVOS 7 elimination. Eagle juga pulang ke lobby. Top 5, 3-nya tim Indonesia. Tapi EVOS bakal berang juga dengan tim RRQ kali ini. Close quarter combat terjadi kembali dan tim Indonesia harus saling menumbangkan di zona-zona akhir. Bukan satu hal kita pengen lihat, tapi tentu harus terjadi dalam Battle Royale. Betul banget, Mort akhirnya bisa menumbangkan satu player EVOS lainnya. Namun dari tim RRQ dipulangkan ke lobby di peringkat kelima. Namun lihat 9 elimination yang dibawa 4 tim. 2 diantara tim Indonesia, Genesis Dogma dan juga EVOS melawan For Rivals dan MS Chonburi. Betul, 4 tim tersisa, 2 dari Indonesia. GD masih utuh dengan 4 player mereka dan sisanya dalam kondisi cukup bonyok, termasuk juga tim EVOS. Tapi EVOS dengan sudah meng-clear satu lawan mereka, tentu ini membuat tim EVOS sedikit lebih lega di bagian dari selatan circle-nya. Tapi EVOS tidak menang tanpa adanya pukulan juga. Mereka juga kehilangan 2 member mereka. Tapi Nichil, itu masih siapa ya Nichil? Gue baru ngeh loh. Iya, makanya ini cukup unik ya. Nanti mungkin kita bisa tanyakan dari Agus mungkin ya kalau bisa mewawancara GD. Namun kita lihat nanti pemburu coba diberikan pressure beberapa Molly. GD ini harus sudah mulai bergerak karena zona cenderung menuju ke arah bagian For Rivals. Benar saja mereka udah mulai merangkak maju ke arah bagian depan. EVOS udah mendapatkan 10 total elimination kali ini. Tapi Nichil sini ya? Oke, kita bakal lihat Nichil. Oke. Oke. Oke, menarik. Oke, menarik. Oke, tapi ternyata satu player dari Genesis Dogma ter-take down di sana. For Rivals belum menyadari first aid sedang coba diupayakan penggunaannya. Wah, oh tidak, sangat... itu sakit banget. No, Genesis Dogma. Boom tadi sepertinya kena DPS sedikit ya. Akhirnya membuat, splash damage sedikit dari Nate ya. Akhirnya membuat Boom tadi nge-heal-nya nggak bisa cepet, tapi ini dia. Ini bukan splash damage, zona nutup. Oh, berarti DPS damage. DPS tambahan lagi, ya. jadi perhitungan salah karena zona pas banget nutup. Oke, dan ini dia top 2 kali ini antara EVOS dan juga For Rivals. Di sana ter-take down, 2-on-1 situation. Let's go EVOS. This will be a very important point untuk kalian. Memang zona ke arah For Rivals, tapi setidaknya EVOS sekarang menang secara kuantitas. Betul, 2-1 sementara waktu dan zona kali ini memang ke arah For Rivals, tapi high ground masih dipegang oleh EVOS. Dan sebelum zona bergerak, ini masih play zone. Ya, ini masih play zone, betul banget. Oleh karena EVOS masih punya waktu untuk playing the time, playing the momentum, tinggal menjadikan 2-on-1 situation karena confirm elimination sudah didapatkan oleh EVOS. Dan ini dia tembakan ke Dacia karena memang pasti akan menjadi sebuah prediksi ya. Di balik mobil ada sebuah hiding position dan EVOS akan mulai bergerak juga. Ini dia bergerak maju ke bagian depan, pemburu tahu dia tinggal sendiri. Tidak langsung melakukan sebuah tembakan. EVOS kembali lagi melakukan prone dari Microboy KF. Masih melakukan jumping juga untuk melakukan scouting ke arah bagian depan. Pemburu melepas tasnya. Ini berarti akan menjadi bangsa berat bagi pemburu. Tapi EVOS pun merupakan harimau yang tidak mudah untuk ter-take down. Dideteksi satu orang, low HP, chicken dinner. EVOS reborn in the pride. Ini dia harinya Indonesia. Back to back Indonesia Chicken Wolfie. Yes, kali ini dari Indonesia. Minggu pertama butuh waktu untuk WCD. Minggu kedua, hari pertama back to back winner Chicken Dinner untuk tim Indonesia. Kali ini EVOS dengan total 14
14. Wow. 14 total elimination bagi tim EVOS Esports dengan top 3 ada 2 tim Indonesia dan juga ada RRQ yang akhirnya menunjukkan performa yang meningkat kali ini. Ya betul banget, luar biasa banget. For Rivals juga tadi mendapatkan sebuah momentum dari bagian bawah, tapi tentu mereka juga tinggal menyisakan 2 jadi sulit banget. Genesis Dogma lagi dan lagi secara placement udah bagus banget, bahkan dari Sanok sebelumnya juga.